Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGL. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Kita sering melihat segala sesuatu dari sudut pandang kita yang sempit. Kita menilai bahwa apa yang Tuhan berikan pada kita adalah hak kita. Banyak juga yang melihat ke kanan, ke kiri dan berkata, "Kok dia gak kerja keras tapi juga disayang Tuhan? Kok dia yang sepanjang hidupnya jauh dan tidak melayani Tuhan, lalu baru bertobat dan sekarang kok enak-enak hidup kekal di surga?" Kita lupa bahwa Tuhan itu tidak seperti kita. Tuhan itu maha murah hati, adil dan tidak pilih kasih. Benarkah Tuhan itu adil dan tidak pilih kasih? Sepertinya tidak demikian dalam perumpamaan yang kita dengar hari ini ya. Tuhan memanggil segala macam orang yang menganggur untuk bekerja di kebun anggurnya. Ada yang pagi-pagi sudah dipanggil, ada yang di jam terakhir. Tetapi semua mendapatkan upah yang sama. Secara ekonomi, secara nilai keadilan dunia, ini tidak adil kan? Tetapi justru disinilah Tuhan menunjukkan kekeliruan pandangan kita. Ada yang mengatakan Tuhan itu tidak tahu matematika. Kita manusia ini pandai berhitung, apalagi kalau yang menguntungkan kita, membuat kita tambah makmur, membuat kita lebih daripada orang lain. Tetapi Tuhan tidak berhitung sesuai dengan perhitungan ekonomi kita. Apakah Tuhan menghitung jumlah dosa kita? Apakah Tuhan menghitung berapa biaya, makanan, minuman, udara, dan air yang kita pakai? Apakah Tuhan menghitung berapa banyak tenaga bumi dan surya yang sudah kita pakai? Apakah Tuhan meminta pajak dari kita setiap kali kita menikmati keindahan alam? Apakah Tuhan Yesus minta bayaran setiap kali Dia menyembuhkan yang sakit? Apakah ada pajak pembangunan dunia, pelestarian alam, dan keamanan dunia yang Tuhan minta? Apakah Tuhan menagih kita saat Dia memberikan kita anak, keluarga, orang tua, pengasuh, teman, penghibur, dan segala yang Dia sediakan untuk kita? Apakah Allah Bapa menuntut ganti rugi karena anak tunggalnya sudah mati dianiaya oleh kita? Siapkah kita? Mampukah kita membayarnya? Sebelum kita terjebak dengan iri hati melihat betapa Tuhan sayang dengan tetangga kita, baiknya kita membiasakan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Mungkin yang
tidak bisa matematika itu bukan Tuhan, tetapi kita. Kapan terakhir Anda menghitung benar-benar berkat Tuhan? Cobalah sekali-sekali dikalkulasikan benar-benar. Ada banyak berkat yang kita terima tanpa sedikit usaha sekalipun. Saya pribadi tidak pernah berusaha apa-apa untuk membayar uang kuliah ke luar negeri. Saya tidak pernah berusaha apa-apa sehingga bisa menghirup udara segar. Kalau sudah siap, mari kita berhitung berapa banyak yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Hitung benar-benar jumlahnya. Hari ini saya berbuat ini untuk Tuhan. Jumlah tagihannya sekian. Hari ini saya terima berkat ini dari Tuhan. Jumlahnya sekian. Lalu kemarin dan kemarin dulu sampai di hari kelahiran kita. Nanti kita semua bisa sharing di bagian komen di YouTube ini. Berapa hasil akhirnya ya? Semua ciptaan Tuhan, semua milik Tuhan, semua pemberian Tuhan, semua dipanggil Tuhan, semua diberinya dari kemurahan hatinya. Tetapi apakah semua bersyukur kepadanya?